Film akan berfokus pada sosok pemuda bernama Sean, seorang siswa baru yang cukup bermasalah, di mana hari pertamanya sekolah, dirinya sudah terlibat percekcokan dengan salah satu siswa senior di sana. Wow, you can read the brochure. Hingga saat kaca mobilnya dipecahkan, mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan balapan. Dan balapan ala jalanan pun dimulai. King of clouds, let the bells begin. King of clouds, let the bells begin. Yeah. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, may the best man win. Setelah saling sebre dan tikung, akhirnya Sean pun memenangkan balapan tersebut, namun mobilnya harus rusak parah dan itu sangat fatal. Saat berada di kantor polisi, sang ibu pun datang dan terciptalah sebuah keputusan berat bahwa Sean harus pindah dari sana. So where are we moving this time? Singkat cerita, pindahlah Sean ke Tokyo, Jepang. Dia langsung pergi menemui ayahnya yang ada di sana. Sedikit penjelasan bahwa Sean adalah seorang anak yang broken house, di mana kedua orang tuanya harus bercerai, sehingga Sean menjadi sangat menderita dan hidup dalam tekanan. Dan balap liar adalah salah satu tempat di mana dia bisa meluapkan kapusingnya. Setelah sampai di kediaman ayahnya, ternyata beliau kebetulan sedang menyalurkan energinya bersama seorang wanita pengencerot di sana. Rausch. Dan setelah mengetahui bahwa Sean bermasalah dengan yang namanya mobil, sang ayah pun mengancam akan mengusir Sean jika dia berada dekat dengan kendaraan tersebut. Keesokan harinya Sean pun berangkat ke sekolah dan di hari pertamanya dia langsung berkenalan dengan seorang pemuda bernama Twinkie, di mana si Twinkie ini bukanlah anggota Teletubbies tetapi merupakan seorang pembalap liar amatir di Tokyo. You selling a Sparko steering wheel? Yeah, my ride's one of a kind. Show me. Setelah memperlihatkan mobil kerennya itu, Twinkie pun mengajak Sean ke komunitas mobil di daerah tersebut. Tak lama setelah dia berada di sana, Sean pun dikejutkan dengan kedatangan teman sekelasnya yang bernama Nila, di mana si Nila ini merupakan gadis Jepang paling cantik dan salah satu teman dari Julia Boin. Namun yang Sean tidak sadari adalah Nila ternyata disukai oleh seorang yakuza bernama Takashi yang terus memperhatikannya dari jauh. Kesal akan hal itu, terjadilah percekcokan di antara Takashi dan Sean. Sementara itu, Hani yang merupakan The Legend of Fast and Furious terus memperhatikan kejadian tersebut. Hingga saat mereka memutuskan untuk balapan, Sean lupa bahwa dirinya tidak memiliki mobil, tapi tiba-tiba Han meminjamkan mobilnya untuk balapan tersebut. Anjing, kenapa ya apa-apa tuh kayaknya harus diselesaikan dengan balapan terus. Berantem dikit balapan, cekcok dikit balapan, korek hilang balapan. Kayaknya hidup seorang pembalap liar tuh harus punya budget gede kali ya. Coba kalau saya di lingkungan tersebut. Hey John, kau sudah bermasalah denganku, ayo kita selesaikan dengan balapan. Lah, saya cuma punya motor Beat, belum lunas itu juga. Kumaha tuh anjing. Kanjut, setelah setuju untuk melakukannya, Sean pun baru menyadari bahwa itu bukanlah balapan biasa, melainkan balap mengepot alias drifting. Sontak hal itu membuat Sean kaget karena dia belum pernah melakukannya sama sekali. Lantas Twinkie pun menjelaskan sedikit teknik untuk melakukannya yang kita tahu itu percuma saja karena tanpa latihan sudah pasti Sean akan kesulitan melakukannya. Go! Dan benar saja saat balapan dimulai, Sean langsung menubruk pembatas jalan dan tiang di sana. Hingga saat pertandingan berakhir, Takashi pun memenangkan balapan dan Sean muncul dengan mobil Han yang sudah ramijut dan tak cantik lagi.
Melihat hal itu, Han tidak emosi berlebihan dan justru meminta Sean untuk tidak meninggalkan Tokyo dalam waktu dekat. Dan nampaknya Han melihat sesuatu dalam diri Sean yang membuatnya yakin bahwa Sean mungkin cocok menjadi anggota Fast and Furious, tapi entahlah hanya tukang tambal ban tubeless yang tahu. Get in. I'll get you your money. Dan saat esok hari akhirnya terkuak bahwa tujuan Han bukan untuk memasukkan Sean ke dalam Fast and Furious, melainkan untuk menyuruhnya menagih hutang. Han pun menyebutkan ciri-ciri orang itu dan Sean langsung masuk ke lokasi di mana orang itu berada. Hingga saat Sean masuk, betapa kagetnya dia saat melihat bebentukan orang yang akan dia tagih. Alhasil, dia dilempar dari tempat tersebut bersama uang yang ditagihnya. Faktanya, Han ternyata memiliki keterkaitan dengan Yakuza dan menjadikan Sean sebagai penggantinya untuk menagih hutang Yakuza. Tak disangka, Sean pun menerima itu dengan imbalan agar Han mengajarinya untuk drifting di jalan. Setelah itu mereka pun memberikan uangnya kepada Takashi dan kedatangan Sean ke sana membuat Takashi merajuk. Alhasil Takashi meminta Han untuk membiarkan Sean balapan lagi dengan mempertaruhkan mobil kesayangannya. Dan mereka pun menyepakatinya. Sepulangnya dari sana, Han pun mengajak Sean ke bengkelnya dan Han memberikan sebuah mobil Evo merah kepadanya. Dan alasan Han melakukan itu semua adalah karena faktanya Han tidak menyukai Takashi dan melihat bahwa Sean adalah kelemahannya. Di mana Han menginginkan agar Takashi dan antek-antek Yakuzanya pergi dari wilayah tersebut. Dan dari situ pun Sean terus berlatih drifting hingga akhirnya perlahan dia bisa melakukannya. Sementara itu, karena Sean sering melanggar peraturan dari sang ayah, Sean pun memutuskan untuk pergi dari sana dan tinggal di bengkel milik Han. Dan dengan kebebasan itu, Sean sekarang lebih leluasa untuk berlatih hingga dirinya bisa melakukan drifting dengan cukup baik. Tibalah waktunya bagi Sean untuk balapan perdananya. Dia ditandingkan dengan seorang drifter bawahan Takashi, dan hasilnya cukup mengejutkan karena ternyata Sean dapat dengan mudah mengalahkannya. Merasa kesal akan hal itu ditambah nilai yang semakin dekat dengan Sean, membuat Takashi semakin naik darah dan memutuskan untuk menghajar Sean. Sementara itu Takashi didatangi oleh pamannya yang bernama Kamata, di mana dia adalah drill Yakuza. Mengungkapkan bahwa dia cukup kecewa karena bisnis yang dipegang Takashi tidak terlalu menguntungkan. Han yang merupakan bawahan Takashi pun menjadi pelampiasan dan dihajar oleh Takashi di bengkel miliknya. I vouched for you. Come on. We ain't the Boy Scouts. It's what we do. Dan saat Takashi melihat Sean dan Nela tengah bersama di sana, terjadi sedikit adegan dramatis yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran ala Fast and Furious. Hingga saat masalah ini menjadi besar dan sang ayah ikut terlibat di sana, Han pun memberikan sejumlah uang yang dititipkan kepada Twinkie. Dan dengan uang itu, Sean pun memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dengan datang langsung menemui Kamata alias paman dari Takashi. Tujuan Sean ke sana adalah untuk meminta maaf sekaligus bernegosiasi agar permasalahannya dengan Takashi bisa cepat selesai. Alhasil didapatkanlah sebuah kesepakatan di mana Sean akan bertanding melawan Takashi. Dan siapapun yang kalah dalam pertandingan, maka dia harus pergi meninggalkan kota tersebut selamanya. Selamanya? Selamanya. Namun masalahnya, semua mobil yang ada di bengkel sudah habis disita oleh pihak kepolisian, tapi masih ada satu mobil yang tersisa meski sudah hancur namun mesinnya masih sangat bagus.
Hingga akhirnya Sean memutuskan untuk mengambil mobil di bengkel ayahnya untuk digabungkan dengan mesin mobil yang sudah hancur tersebut. Setelah beberapa tahap pengujian, akhirnya mobil itu siap untuk balapan. Tiba saatnya Sean pun menatap pegunungan sebelum pertandingan dimulai, dan hal itu dia lakukan karena setelah semua ini berakhir, Sean berencana untuk naik Gunung Ciremai bersama kawan-kawan pecinta alam. Tak lama, Takashi pun datang dan balapan pun dimulai. King of clouds, let the bells begin. King of clouds, let the bells begin. Yeah. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, off to the last trip. On the count of three, King of clouds, may the best man win. Beberapa belokan dapat Sean lalui dengan cukup mudah meski dia berada di posisi terakhir, dan melihat hal itu Takashi pun memutuskan untuk melakukan tindakan tidak sportif agar Sean kalah dalam balapan. Tapi justru hal itu membuat Sean berhasil menyalip Takashi. Aksi saling sabre pun terjadi hingga Takashi berniat untuk menjatuhkan Sean ke jurang, tapi beruntung karena Sean mendapat peran sebagai tokoh utama dalam film ini, Sean pun menuruti sutradara agar mengerem mobilnya hingga Takashi terguling dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan sesuai kesepakatan, Takashi pun pergi meninggalkan kota itu dengan antek-anteknya. Sean sendiri dijadikan raja drifting baru di Tokyo dan tidak jadi mendaki Gunung Ciremai, tetapi mendaki gunung yang lain bersama Nila. Film pun ditutup dengan seseorang yang muncul di mana orang tersebut menantang balapan dengan Sean, dan orang itu adalah Dominic Toretto. Tamat,